Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin, amin, di robbal alamin. Pokoknya sehat, bahagia, banyak uang, sukses, pokoknya doa terbaik buat teman-teman semua. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Isyawara Senja. Oh, kisah-kisah dari Isyawara Senja ini keren-keren banget teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung, silakan diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Lilo Bercerita, kami upload setiap hari, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan nggak pakai lama-lama lagi ya, nggak pakai berbahasa basi kepanjangan, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke Jawa Tengah. Nyaris menjadi tumbal pesugihan pemilik warung nasi. Nanang adalah seorang pria berusia 30 tahunan. Ia bekerja sebagai pedagang ikan di pasar. Sejak pagi buta, saat kabut tipis masih menyelimuti jalan, Nanang sudah bersiap dengan sepeda motor tuanya. Di bagian belakang, ada keranjang besar yang ia pakai untuk membawa ikan-ikan segar dari pelelangan di tepi pantai. Bagi Nanang, aroma asin laut sudah menjadi teman setianya sejak ia memulai usaha ini. Tangannya yang kasar dan kekar, sudah terbiasa mengangkat kotak-kotak ikan yang berat. Sesampainya di pasar, kios kecil Nanang berada di sudut. Kiosnya tidak terlalu besar, tetapi cukup strategis. Meja kayu dengan alas plastik yang selalu ia cuci bersih setiap harinya menjadi tempat memajang ikan-ikannya. Ikan-ikan segar seperti tenggiri, kakap, kembung, dan cumi-cumi berderet rapi masih berkilauan dengan mata yang jernih, tanda bahwa mereka baru saja diangkat dari laut. Nanang selalu teliti dalam memilih ikan-ikannya di pelelangan. Ia tidak ingin mengecewakan para pelanggan yang sebagian besar adalah ibu rumah tangga dan juga pemilik warung makan. Suara riuh pasar mulai terdengar ketika matahari mulai menyingsing. Para pedagang lain juga mulai sibuk menata barang dagangan mereka. Beberapa pelanggan setia sudah berdatangan. Wajah ramah Nanang menyambut mereka dengan senyuman tulus. "Bu, tenggirinya masih segar, baru datang tadi pagi," ujar Nanang sambil memotong ikan sesuai permintaan salah satu pelanggannya. Tangan yang cekatan memegang pisau besar. Dengan sekali gerakan saja sudah membelah ikan dengan rapi. Pelanggan pun tersenyum puas, menyerahkan uang dan beranjak pergi sambil membawa ikan di dalam kantong plastik. Nanang melanjutkan pekerjaannya tanpa henti, melayani satu persatu pembeli yang terus berdatangan. Bagi Nanang, kepuasan pelanggan adalah hal yang utama. Walau sesekali merasa lelah, terutama dengan beban hidupnya yang berat, Nanang selalu menyembunyikannya di balik senyuman. Di rumah, ibu dan bapaknya sudah renta menunggu Nanang pulang. Rumah kecil mereka berada di pinggir jalan. Ada halaman sempit yang hanya ditumbuhi beberapa tanaman liar. Bapaknya yang duduk di kursi rotan tua selalu menunggunya di beranda, menatap jalan dengan pandangan nanar, sementara ibunya, meski tak sekuat dulu, masih menyempatkan diri menyiapkan teh hangat untuk Nanang setiap kali anaknya pulang dari pasar. Nanang tahu, merawat kedua orang tuanya tidaklah ringan, tapi ia tidak pernah mengeluh. Sudah bertahun-tahun ia hidup dengan rutinitas ini. Setiap paginya ia berangkat ke pelelangan, berdagang di pasar hingga siang, lalu kembali ke rumah untuk merawat ibu dan bapaknya. Kesibukan itu membuat Nanang belum sempat memikirkan kehidupan pribadinya. Meski kini usianya sudah mencapai 30 tahun, pernikahan bukanlah prioritasnya. Kadang tetangga ataupun saudara jauh bertanya, "Nanang, kapan mau nikah? Sudah waktunya loh." Nanang pun hanya tersenyum tipis, menjawab dengan nada bercanda, "Masih belum ada yang mau, Bu." "Ih, masa sih gak ada yang mau?" "Biasanya kan orang selalu tutup hidung kalau saya lewat, Bu. Katanya Bu amis ikan, makanya gak ada yang mau." Nanang justru menertawakan keadaannya sendiri.
Di sebelah kiosnya ada Sumarto, pedagang ayam yang sudah lama menjadi teman dekat Nanang. Ia juga sibuk menata ayam potong di atas meja kayu yang lebar sejak tiba di pasar tadi. Mereka berdua sudah berteman sejak lama, bahkan sebelum sama-sama berjualan di pasar ini. Persahabatan mereka pun semakin kuat karena selalu berbagi cerita dan kesulitan hidup sehari-hari. Sumarto, yang lebih tua 5 tahun dari Nanang, sering memberikan nasihat soal hidup, tapi juga tak jarang ikut bergurau. Kadang mereka mengomentari pelanggan-pelanggan yang kerap kali datang dengan tawaran tak masuk akal. Lihat-lihat, Bu Rahma sudah datang, ujar Sumarto sambil menunjuk ke arah seorang perempuan setengah baya yang berjalan menghampiri lapak mereka. Bu Rahma adalah pemilik warung nasi yang menjadi pelanggan tetap mereka. Warungnya selalu ramai karena nasi dan lauk yang dijual terkenal enak dengan harga terjangkau. Setiap hari, Bu Rahma membeli ikan dan juga ayam dari mereka berdua untuk menu masakan di warungnya. Selamat pagi Bu Rahma, sapa Nanang sambil menyiapkan beberapa ekor ikan kembung yang masih segar-segar. Ikan kembungnya baru datang nih Bu, cocok buat menu hari ini. Bu Rahma tersenyum, mengangguk sambil melihat ikan-ikan yang ditata rapi di lapak Nanang. Seperti biasa ya, saya beli kembungnya sama ayamnya dari Pak Marto. Oh siap Bu, ikan kembung segar khusus buat Bu Rahma, seru Nanang sambil menimbang ikannya. Tangan Nanang cekatan membungkus ikan dengan koran, lalu menyerahkannya kepada Bu Rahma, lalu menerima uang pembayaran penuh terima kasih. Nang, Tok, nanti sore ke warung saya ya. Ada acara kecil-kecilan buat si kecil. Kalian jangan lupa datang ya, kata Bu Rahma setelah transaksi selesai. Mendengar undangan itu, Sumarto segera menyahut. Wah, mantap dong Bu, tentu saja kami datang. Ada ayam penyet kan? Semua pun tertawa kala mendengar candaan Sumarto. Meski sederhana, undangan seperti ini sangat berarti bagi mereka. Bu Rahma memang dikenal sebagai orang yang baik hati. Di sela-sela kesibukannya, dia sering berbagi makanan dengan para pedagang lain, termasuk Nanang dan Sumarto. Hari itu, pasar terus dipadati oleh para pelanggan. Mereka datang dan pergi membeli ikan segar dan ayam potong dari dua sahabat ini. Nanang maupun Sumarto melayani dengan cekatan, sesekali membantu jika salah satu dari mereka sedang kewalahan. Gimana keadaan Bapak dan Ibu Munang? Masih kuat kan? Tanya Sumarto saat pasar sedang agak sepi. Nanang menghela nafas sambil mengusap peluh di dahinya. Ibu makin sering sakit-sakitan, Tok. Bapak juga sudah sering lupa. Tapi ya bagaimana? Aku jalanin aja. Kan sudah jadi tanggung jawabku. Sumarto mengangguk pelan. Ia paham betul akan beban yang dipikul temannya itu. Kamu memang anak lelaki idaman, Nang. Semoga kamu selalu diberikan kekuatan. Perkataan Sumarto berhasil menguatkan hati Nanang. Di tengah kesibukan dan beratnya tanggung jawab yang ia emban, persahabatan mereka menjadi salah satu sumber kekuatan yang membuatnya terus bertahan. Sore itu, setelah kios ditutup dan pasar mulai sepi, mereka berdua berjalan menuju warung Bu Rahma, tempat mereka diundang makan. Di sana mereka disambut dengan hangat oleh Bu Rahma dan juga beberapa teman lainnya. Hanya sajian sederhana tetapi sangat menyenangkan karena semua orang sudah mengenal akrab. Keesokan harinya, seperti biasa, pasar sudah mulai ramai ketika Nanang dan Sumarto sibuk menata dagangan mereka. Udara pagi yang segar disertai hiruk-pikuk pasar menjadi rutinitas yang sudah mereka jalani selama beberapa tahun ini. Nang, suara Sumarto terdengar nyaring. Sudah lihat penampilan Bu Rahma kemarin belum? Aku lihat-lihat, dia kok tambah cantik ya tiap harinya. Nanang hanya tersenyum sambil terus membersihkan ikan-ikan segar yang di belakang pelanggannya. Tok, kamu itu ada-ada aja, jawab ringan tanpa terlalu memperhatikan ocehan temannya itu. Tak lama kemudian, Bu Rahma muncul. Ia mengenakan baju longgar sederhana, tapi anehnya ia tetap terlihat anggun. Rambutnya diikat rapi ke belakang, kulitnya putih bersih, senyum hangatnya membuatnya tampak lebih muda dari usia sebenarnya. Suaminya sudah meninggal 2 tahun yang lalu, tetapi Bu Rahma tidak pernah kehilangan semangat hidupnya. Dia terus berjualan, meneruskan usaha yang dirintis oleh mendiang suaminya. Selamat pagi Bu Rahma, sapa Sumarto dengan nada menggoda.
Hari ini kok makin seger aja penampilannya, Bu. Karena mau ketemu Nanang ya. Bu Rahma tertawa kecil. Ia sudah terbiasa dengan godaan Sumarto yang hampir setiap hari dilontarkannya. Aduh, Pak Marto ini bisa aja deh, balasnya santai. Nanang yang mendengar perkataan itu hanya tersenyum di balik kios ikannya. Ia tidak pernah menanggapi serius godaan dari Sumarto, apalagi menyangkut Bu Rahma. Beginya, Bu Rahma adalah orang yang baik pada semua pedagang, bukan hanya kepadanya saja. Lagi pula, Bu Rahma memang selalu bersikap sopan dan ramah kepada semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Berbeda lagi bagi Sumarto, yang memang pembawaannya ceria. Bu Rahma adalah sosok menarik untuk diajak bergurau. Enang, lanjut Sumarto ketika Bu Rahma sudah selesai berbelanja. Kamu kan tahu, Bu Rahma itu janda. Apa kamu gak kepikiran untuk deketin dia? Apalagi kalau aku lihat-lihat, dia itu selalu bersikap sangat ramah sama kamu. Nanang terkekeh, tapi tetap melanjutkan pekerjaannya menimbang ikan untuk pelanggan lain. Tok, kamu ini ada-ada aja sih. Kamu tahu kan, Bu Rama itu baik ke semua orang, bukan cuma ke aku aja. Lagi pula, aku masih sibuk merawat ibu dan bapak, belum sempet mikirin yang lain. Sumarto tertawa terbahak-bahak, memukul pelan pundak Nanang. Itu masalahnya, Nang. Cobalah, sekali-kali mikirin dirimu sendiri. Bagaimana aku bisa mikirin diri sendiri, Tok? Ibu dan bapak sudah sakit-sakitan. Kalau bukan aku, siapa lagi yang merawat mereka? Ya makanya cepet nikah, Nanang, biar nanti istrimu yang bantu jaga mereka, sedangkan kamu fokus bekerja. Kali ini Nanang terpaku mendengar celotehan Sumarto. Dia harus mengakui apa yang barusan dikatakan oleh temannya itu ada benarnya. Hanya saja, perempuan mana yang mau dengan lelaki sederhana sepertinya? Nanang tidaklah kaya, dia juga memiliki tanggung jawab yang berat. Sepintas hatinya menyebut nama Bu Rahma, lalu Nanang lekas melupakannya. Perempuan seperti Bu Rahma memang terlihat sempurna, tapi belum tentu dia bersedia dengan Nanang yang lebih muda 10 tahun darinya. Suatu hari, Bu Rahma mampir ke lapak Nanang. Hanya saja tidak seperti biasanya yang selalu terburu-buru saat berbelanja. Kali ini dia masih bisa menyempatkan diri untuk mengobrol agak lama. Mas Nanang, capek nggak? Tiap hari ngurusin jualan, lalu pulang, dan masih disibukkan ngurus ibu dan bapak di rumah. Tanya Bu Rahma tiba-tiba sambil memilih ikan yang akan dibelinya. Nanang tersenyum sambil menoleh ke arah Bu Rahma. Capek sih, Bu. Tapi gimana lagi? Sudah menjadi tanggung jawab saya kan? Lagi pula saya juga senang kok bisa menjaga mereka. Bu Rahma mengangguk pelan. Dia paham bagaimana beratnya beban yang dipikul Nanang. Ia sendiri pernah merasakan hal serupa ketika harus mengurus suaminya yang sakit keras, ditambah lagi harus mengurus anak-anaknya seorang diri. Meskipun kini ia sudah agak mapan dengan warung nasi miliknya, dia tak pernah lupa betapa sulitnya waktu itu karena ia yang harus berjuang seorang diri. Mas Nanang memang anak yang berbakti, kata Bu Rahma tenang. Kalau semua orang sebaik Mas Nanang, pasti hidup akan jadi lebih mudah. Nanang lagi-lagi hanya tersenyum tipis kala mendengar pujian itu. Bu, saya cuma melakukan yang seharusnya dilakukan orang kepada orang tuanya. Sumarto yang baru saja datang dari toilet mengangkat alisnya karena melihat keduanya yang berbincang santai. Lalu dengan nada menggoda ia pun berkata, Wah, Bu Rahma sama Mas Nanang sudah ngobrol serius nih. Bahas apa sih, Bu? Bahas rencana pernikahan ya. Bu Rahma tertawa kala mendengar gurauan itu sambil menepuk lengan Sumarto pelan. Pak Marto, dua-dua aja. Kita cuma ngobrol santai kok. Nanang yang sudah terbiasa dengan candaan semacam itu tak menanggapinya dengan serius. Ia tahu di balik sikap Sumarto yang sering keterlaluan saat bercanda, temannya itu memiliki hati yang baik. Ikatan persahabatan mereka semakin erat. Nanang yang pendiam dan selalu serius beruntung bertemu Sumarto yang bisa menertawakan banyak hal tanpa pernah mengambil hati. Suasana pasar mulai mereda ketika hari beranjak siang. Para pedagang-pedagang mulai membereskan dagangan mereka. Bu Rahma yang membawa banyak belanjaan menyempatkan diri mampir lagi menghampiri lapak Nanang dan Sumarto. Mas Nanang,
Pak Marto, jangan lupa ya, nanti malam datang ke acara syukuran di rumah saya, kata Bu Rama dengan senyum manasnya. Nanang dan Sumarto saling pandang, sedikit kebingungan. Rumah ibu di mana ya? Tanya Sumarto. Saya kan belum pernah ke sana. Nanang mengangguk lantas menambahkan, iya Bu, saya juga belum tahu kan rumahnya. Bu Rahma tersenyum lebar. Iya ya, saya lupa kalau kalian berdua belum pernah main ke rumah saya. Jangan khawatir, nanti sopir saya datang menjemput sekitar jam 7 malam ya. Kalian tunggu aja di depan pasar. Malam pun tiba. Setelah membersihkan diri di rumah, Nanang dan Sumarto duduk menunggu di depan pasar seperti yang dijanjikan. Kira-kira Bu Rama ini syukuran apa lagi, Nang? Nanang mengangkat bahu. Dia juga tidak tahu apa yang membuat Bu Rama kembali menggelar acara syukuran. Sekitar pukul 7 lebih sedikit, sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan mereka. Seorang lelaki muda turun, membuka pintu sambil tersenyum ramah. Mas Nanang, Pak Marto, saya disuruh sama Bu Rama untuk menjemput. Mari, ucap sopan. Nanang dan Sumarto segera masuk ke dalam mobil. Wah, nyaman juga ya mobil Bu Rama, kata Sumarto sambil bersandar di kursi belakang yang empuk. Mobil melaju pelan, meninggalkan pasar yang kini sudah sepi. Di dalam mobil, suasana terasa santai. Sumarto masih mengomentari acara yang akan diadakan oleh Bu Rama nanti. Sementara itu, sopir Bu Rama menyetir dengan tenang melaju melewati jalanan yang semakin gelap. Tiba-tiba, suasana tenang itu berubah dalam sekejap. Mobil yang tadinya melaju mulus mendadak terasa berguncang. Roda-roda mobil berdecit, lalu goyah kehilangan kendali. Loh, kenapa ini? Tanya Sumarto. Suaranya berubah cemas. Nanang yang duduk di sebelahnya ikut merasakan ada yang tidak beres. Dia melihat ke arah depan, melihat sopir Bu Rahma berusaha keras mengendalikan setir, tetapi mobil justru semakin melaju kencang. Remnya blong, teriak sang sopir panik. Jantung Nanang dan Sumarto berdebar kencang. Jalanan di depan mereka gelap, hanya diterangi lampu mobil. Mobil terus meluncur tanpa kendali, semakin kencang. Sementara sopir berusaha membanting setir ke kiri dan ke kanan untuk menghindari tabrakan, tapi semuanya terjadi terlalu cepat. Sebuah suara benturan keras menggema ketika mobil menghantam pohon di tepi jalan. Nanang merasakan tubuhnya terlempar ke depan. Sabuk pengaman menahannya dengan keras, sedangkan kepala Sumarto membentur jendela dengan keras. Mobil berhenti mendadak dengan posisi miring, sebagian tersangkut di batang pohon besar. Kegelapan sejenak menyelimuti mereka. Hanya suara angin yang menderu dari luar terdengar samar. Nanang berusaha membuka mata. Kepalanya berdenyut sakit. Ia merasakan dingin di dahinya, sedangkan di tangannya ada darah yang terus mengalir. Sumarto di sebelahnya terdiam dengan wajah pucat, tetapi kelopak matanya masih bergerak. Oh, kamu gak apa-apa? Suara Nanang terdengar serak dan lemah. Sumarto pelan-pelan membuka mata, lalu mengerang pelan. Kepalaku pusing. Tangan kirinya memegangi kepalanya yang benjol akibat benturan tadi. Di kursi depan, sopir Bu Rahma tampak lebih parah. Kepalanya terhantuk ke setir, darah mengalir di dahinya sehingga ia tak lagi bergerak. Nanang berusaha mengumpulkan kesadarannya. Walau kepalanya masih terasa berputar, ia mencoba membuka pintu mobil, tetapi pintu itu macet karena posisi mobil yang miring. Pintunya nggak bisa dibuka toh, kata Nanang panik. Nafasnya mulai tersengal. Mereka terjebak di dalam mobil yang rusak parah. Tidak ada tanda-tanda pertolongan dari arah luar. Di tengah kegelapan malam, suara debaran jantung mereka lebih jelas terdengar daripada suara-suara di luar. Keringat dingin membasahi tubuh Nanang. Sementara nafas Sumarto terdengar semakin berat. Tidak lama kemudian terdengar suara samar dari arah luar. Lampu sorot dari sebuah kendaraan mendekat. Sinarnya menembus kaca depan mobil yang retak. Hei, ada kecelakaan di sini. Terdengar teriakan seseorang dari kejauhan. Orang-orang mulai mendekat, berusaha membuka pintu mobil yang macet. Beberapa saat kemudian, mereka berhasil membuka pintu dengan paksa. Nanang ditarik keluar lebih dulu. Tubuhnya gemetar, kakinya terasa lemas. Ia melihat Sumarto juga dikeluarkan dari mobil. Wajahnya pucat tapi masih sadar. Sopir Bu Rahma dibawa keluar terakhir dengan kondisi tak sadarkan diri.
Beberapa saat di luar mobil, kepala Nanang berdenyut nyeri. Dia yang tadinya duduk berlutut di aspal langsung roboh ke tanah dengan suara keras. Dia pingsan. Beberapa saat kemudian, Nanang terbangun dengan perasaan aneh. Kepalanya masih berdenyut akibat benturan dalam kecelakaan tadi. Ia membuka mata perlahan, mengerjap beberapa kali untuk menyesuaikan pandangannya. Alih-alih di dalam rumah sakit atau puskesmas, Nanang mendapati dirinya berada di sebuah ruangan yang sangat besar dan juga megah. Langit-langitnya tinggi, dihiasi ornamen mewah dengan lampu kristal berkilauan. Nanang mencoba untuk duduk, meraba dahinya yang ternyata sudah tak terluka lagi. Dia melihat ke sekeliling, mencoba mengingat apa yang terjadi sebelumnya. "Tok, Sumarto," panggil Nanang serak. Dari sisi lain ruangan, terdengar suara Sumarto yang kini duduk di sebuah kursi panjang berlapis kain bludur merah. "Nang, kamu sudah bangun, Nang?" "Aduh, syukurlah. Kupikir kamu masih pingsan." Nanang melihat Sumarto dan sopir Burama sedang duduk di meja panjang yang penuh dengan makanan. Sumarto dan sopir tampak makan dengan lahap, menyantap berbagai hidangan yang terlihat sangat lezat. Ada ayam panggang, ikan bakar, buah-buahan segar, dan kue-kue manis yang tersaji di atas meja. Asap tipis dari makanan panas mengepul, menebarkan aroma gurih yang menggiurkan. Suara kecapan dan kunyahan terdengar jelas di ruangan besar itu. Nanang merasa mulutnya kering, tapi dia masih menahan diri. Ada perasaan ganjil yang menyusup ke benaknya, terlebih ketika ia memperhatikan dinding-dinding ruangan. Dinding itu berkilauan, seperti terbuat dari emas, memantulkan cahaya lampu kristal di atasnya. Warna-warna kemasan tersebut begitu mewah, hampir terasa tidak nyata bagi Nanang yang sehari-harinya hanya melihat tembok sederhana. Apa apa ini rumah Burama?" bisik Nanang pelan setengah tak percaya. Sumarto yang mendengar pertanyaan itu tertawa dengan mulut masih penuh makanan. "Iya, Nang, aku juga kaget pas bangun di sini. Rumahnya kayak istana. Tuh lihat, makanannya enak-enak lagi. Aku sama Pak Sopir langsung gas, makanlah, lapar," ujar Sumarto sambil tertawa lepas. Sopir yang duduk di sebelah Sumarto hanya mengangguk sambil terus mengunyah. Dia tidak banyak bicara, tetapi wajahnya memang menunjukkan kepuasan. Nanang mengernyit. Meskipun perutnya ikut berbunyi karena lapar, dia tetap merasa ada sesuatu yang salah. Semuanya terasa terlalu sempurna. Meja besar yang penuh dengan hidangan, ruangan yang mewah, dan perempuan-perempuan cantik yang tiba-tiba saja muncul dari balik tirai di sisi ruangan. Mereka berjalan pelan dan anggun, mengenakan gaun-gaun panjang berwarna cerah seolah keluar dari mimpi. Para perempuan itu tersenyum lembut, tapi pandangan mereka kosong, seakan tidak sepenuhnya sadar akan keberadaan mereka sendiri. Mereka berjalan tanpa suara, beberapa membawa nampan emas berisikan minuman, sementara yang lain mengatur posisi makanan di meja dengan gerakan halus. Salah satu dari mereka mendekati Sumarto dan sopir Burama, menuangkan minuman ke dalam gelas mereka tanpa bicara sepatah kata pun. Nanang semakin gelisah. Ia melihat ke sekeliling lagi, mencari sesuatu yang bisa menjelaskan situasi aneh ini. Kepalanya terasa sedikit pening, tetapi tidak cukup untuk mengalihkan perhatiannya dari apa yang sedang terjadi. Para perempuan cantik itu terus bergerak dengan senyum tipis yang tidak pernah hilang dari wajah mereka. Tidak ada suara lain selain dentingan halus piring dan gelas serta desahan puas dari Sumarto yang masih sibuk menikmati hidangan. "Nang, ayo makan. Enak ini loh." Sumarto mendorong sebuah piring berisi ayam panggang ke arah Nanang. Nanang menggeleng. "Aku belum lapar, Tok," jawabnya pelan. Matanya tetap waspada, memandangi ruangan dan para perempuan asing tersebut. Hatinya mulai bertanya-tanya, bagaimana bisa mereka sampai di tempat ini? Kecelakaan mobil tadi begitu parah. Seharusnya mereka dilarikan ke rumah sakit, bukan ke tempat seperti ini. Lalu mengapa Burama memiliki rumah semegah ini? Sepengetahuan Nanang, ia memang seorang janda yang cukup berada, tetapi rumah yang diceritakan warga tak pernah disebut semegah istana seperti ini. Perasaan ganjil itu semakin kuat ketika tiba-tiba pintu besar di sisi lain ruangan terbuka perlahan.
Dari balik pintu muncul Bu Rahma mengenakan gaun panjang berwarna hijau yang serasi dengan kulitnya. Cahaya dari lampu kristal di atas kepalanya membuatnya tampak bercahaya seolah ia bukan manusia biasa. "Selamat datang Mas Nanang, Pak Marto," ucap Bu Rahma dengan suara lembut. "Saya senang sekali kalian bisa hadir di acara syukuran saya." Nanang menelan ludah. Perasaan tidak nyaman semakin menggelayuti pikirannya. Sumarto yang tidak menyadari keganjilan tersebut berdiri dengan gembira menyapa Bu Rahma dengan tawa lepas. "Bu Rahma, rumah ibu bagus sekali loh. Sama persis dengan istana di cerita dongeng." Bu Rahma hanya tersenyum. Pandangan matanya sesaat bertemu dengan Nanang. Ada sesuatu di balik senyuman yang membuat Nanang merasa semakin tidak nyaman. "Loh, kenapa di situ aja Mas Nanang? Ayo duduk, makan bersama kita," pinta Bu Rahma. Nanang menggeleng. "Biar Bu, saya di sini aja Bu." "Duduk," kataku. Perempuan yang biasanya bersuara halus itu membentak Nanang agar menuruti keinginannya. Nanang terperangah kala mendengar bentakan tajam dari Bu Rahma. Wajahnya yang biasanya lembut kini mengeras, matanya melotot karena berang. "Cepat duduk, lalu habiskan makananmu," bentaknya gusar. Sumarto dan sang sopir yang tadi sibuk menyantap hidangan tiba-tiba berhenti makan, terdiam kala mendengar amarah Bu Rahma. Keduanya tampak bingung namun tidak berani. Nanang tidak punya pilihan lain. Saat tubuhnya menyentuh permukaan kursi, terjadi sesuatu yang tidak pernah terduga. "Ah!" Suara jeritan menggelegar, menggema di seluruh ruangan. Nanang langsung meloncat dari kursi, tubuhnya gemetar, matanya terbuka lebar. Jeritan itu berasal dari kursi tempatnya duduk. Suara itu terdengar seperti jeritan seseorang yang kesakitan. "Apa ini?" desis dengan suara gemetar. Matanya menatap tak percaya pada kursi yang hampir didudukinya. Kursi itu bergerak-gerak, seakan sedang menggeliat kesakitan. Kenapa kursi berteriak? Suara Nanang lirih, nyaris tak terdengar di tengah detak jantungnya yang menggila. Dia melihat kursi lagi. Kali ini, agar tampak lebih jelas, ukirannya yang indah tampak menyeramkan seolah terbuat dari wajah yang meringis menahan sakit. "Apa yang kamu lakukan? Cepat makan," kataku. Suara Bu Rahma kembali menggema. Tatapan matanya begitu tajam, penuh dengan kekejaman. Wajahnya menegang. Garis-garis kemarahan muncul di sekitar mulut dan dahinya. "Kamu tidak boleh menolak makanan yang sudah disajikan di sini. Duduk!" Seluruh tubuh Nanang gemetar. Dia ingin menolak, ingin melawan, tetapi tatapan mata Bu Rahma terasa seperti pisau tajam yang menusuk batinnya. Nanang kembali mendekati kursi itu. Meski seluruh tubuhnya memprotes, dia tak punya pilihan lain. Dia sadar melawan Bu Rahma bukanlah pilihan yang bijak saat ini. Sambil menghela nafas berat, Nanang perlahan duduk kembali di kursi yang tadi berteriak kesakitan. Begitu tubuhnya menyentuh kursi, dia bisa merasakan getaran halus di bawahnya. Kursi itu bergetar, seolah menahan sakit yang luar biasa. Walau kali ini tidak berteriak lagi, hanya ada rintihan pelan yang samar-samar terdengar di telinga Nanang. Dia menelan ludah. Tangannya gemetar saat menyentuh sendok dan garpu yang ada di hadapannya. Makanan di meja terlihat begitu lezat, hanya saja di matanya terlihat racun. Anehnya, Sumarto sama sekali tidak terganggu. Bibirnya terus berdecap nikmat begitu menikmati makanan yang terhidang di atas meja. "Kamu tidak merasakan ada yang aneh, Tok?" bisik Nanang. Sumarto menoleh, lalu menggeleng heran. Mulutnya berminyak belepotan bumbu. "Apanya yang aneh?" Sebelum Nanang sempat menjawab, Bu Rahma sudah mendekat ke arah mereka. Ia menundukkan badannya sehingga wajahnya sejajar dengan wajah Nanang. Tatapannya begitu tajam, seakan bisa menembus pikiran Nanang. "Kamu tidak perlu berpikir apa yang terjadi sekarang," desis Bu Rahma dengan suara dingin. "Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah makan dan habiskan semuanya. Tidak ada yang boleh meninggalkan meja ini sebelum semua makanan habis."
Seketika ruangan tersebut berubah menjadi mencekam. Para perempuan cantik yang tadi berkeliling kini berhenti di sekitaran meja, menatap Nanang dengan senyum yang sama sekali tidak wajar. Mata mereka kosong, tapi senyum mereka semakin lebar, seakan sedang menunggu sesuatu. Dengan tangan gemetar, dia mulai menyendok makanan ke piringnya, sementara pandangannya masih tertunduk ke bawah sambil sesekali melirik pada kursi yang di bawahnya masih terasa bergetar. Bismillah, ucapnya saat akan menyuap nasi. Tubuh Nanang tiba-tiba tersentak. Saat mulutnya spontan mengucap bismillah, ada kekuatan tak kasat mata yang mendengar doanya sehingga tubuhnya mendadak terasa ringan. Nanang terangkat dari kursi tempat ia duduk, muncul angin kencang berputar di sekelilingnya. Nanang berteriak ketika merasakan tubuhnya melayang lalu terbang tak tentu arah. Semua pemandangan di sekelilingnya berputar, tak lagi terlihat jelas. Ruangan megah itu, wajah Bu Rahma yang menyeramkan, Sumarto dan sopir yang tadi bersamanya, semua itu lenyap begitu ia masuk dalam pusaran angin yang menggulungnya tanpa henti. Nanang berteriak sekali lagi, tetapi suaranya hilang tertelan oleh kencangnya angin yang membawanya. Akhirnya, dia pun hanya bisa pasrah. Ia terus berdoa dalam hati, berharap semua ini segera selesai. Beberapa detik kemudian, tubuhnya seperti meluncur deras ke arah bawah. Ia terjatuh dengan keras sehingga meringis kesakitan. Matanya terbuka perlahan, lalu ditutup lagi karena terangnya cahaya yang dilihat. Setelah beberapa saat, ia kembali membuka mata. Penglihatannya mulai jelas. Nanang terkesiap kala mendapati dirinya yang sudah berada di sebuah ruangan yang sangat akrab, rumahnya sendiri. Tetapi yang membuatnya terkejut bukan hanya itu. Dia berbaring di atas lantai rumahnya dalam keadaan telah dibungkus kain kafan putih. Dengung orang membaca Yasin terdengar keras, seakan-akan sedang mempersiapkan pemakaman seseorang, atau lebih tepatnya pemakaman Nanang sendiri. Keringat gugup tumbuh sebesar jagung di keningnya. Dia tidak bisa bergerak leluasa, tubuhnya terbungkus rapat, hanya wajahnya yang terbuka membiarkannya bernapas. "Bu, tolong bu, aku belum meninggal," panggil Nanang serak, berharap ibu ada di dekatnya sehingga bisa segera menolongnya. Suara Nanang berhasil didengar. Orang-orang itu berteriak keras mendengarnya lalu melompat pergi. "Hantu!" Nanang ikut merasa ngeri, jantungnya berdetak kencang. Orang-orang di dalam rumahnya berlarian ketakutan. Beberapa di antaranya menjerit panik, bahkan ada yang menoleh ke arahnya seakan-akan ia memang sudah menjadi hantu. "Nanang hidup lagi!" teriak seorang lelaki parubaya yang dikenalnya sebagai tetangga sebelah rumah. Lelaki itu berlari keluar dari rumah sambil membaca doa. "Nanang, Nanang anakku," isak ibunya sambil mendekat ke arah Nanang. Hanya dia yang tidak ketakutan saat mendengar suara anaknya. "Anakku, kamu masih hidup lagi, nak." Tangan ibunya gemetar ketika berusaha melepas kain kafan dari tubuh Nanang. Mulutnya terus mengucapkan syukur dan takbir karena anak satu-satunya masih diberikan kesempatan untuk hidup kembali. Nanang berusaha bangkit. Meski tubuhnya terasa berat dan juga lemah, dia akhirnya berhasil duduk lantas melihat sekeliling dengan mata yang bingung. Wajah-wajah yang sebelumnya terlihat akrab kini dipenuhi ketakutan, seolah dia adalah makhluk menakutkan yang baru saja bangkit dari kematian. Ayah Nanang yang tadi berada di luar bergegas masuk ke dalam rumah dengan wajah yang pucat. "Nanang, apa yang sebenarnya terjadi? Kami hampir saja menguburkanmu." Nanang balas menatap dengan mata yang juga penuh tanda tanya, mulutnya terasa keluh. Ingatan terakhir tentang kondisi rumah Bu Rama, kursi yang berteriak, dan angin kencang yang membawanya pergi masih menghantui benaknya. Semua itu terasa seperti mimpi buruk yang baru saja berakhir. "Apa yang sebenarnya terjadi?" bisiknya. Tidak ada seorang pun yang mampu menjawab. Ustadz yang mendengar keributan dari dalam rumah Nanang segera meminta agar disediakan air putih. Dibantunya Nanang untuk minum, seraya berusaha menenangkan lelaki lajang itu. Orang-orang yang tadi berlari ketakutan kini kembali. Mereka mengintip dari sela-sela pintu dan jendela, semua takjub ketika menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Nanang baru saja bangkit dari keadaan mati suri. Mungkin
Sebaiknya kita bawa Mas Nanang ke dokter, ucap Ustadz pada kedua orang tua Nanang. Tetapi Nanang menggeleng. Dia hanya meminta agar dipanggilkan mantri saja untuk memeriksa keadaan tubuhnya. Mahal kalau ke dokter, gilanya. Jangan mikirin masalah uang, yang penting kamu sehat, tukas ibunya. Lagi pula Bu Rama sudah menitipkan uang pada kami sebagai tanda duka cita. Nanang memandang nanar ke arah ibunya. Bu Rama, Bu Rama menitipkan apa? Uang. Dia itu ngerasa bersalah karena kalian kecelakaan saat menuju rumahnya, sehingga Bu Rama memberikan kami dan istri Sumarto uang yang jumlahnya cukup banyak. Ibunya menunjuk ke arah tas yang berisi uang di dalam kamar. Kembalikan, kembalikan uangnya Bu, ucap Nanang gemetar. Jangan ada yang dipakai, kembalikan semua uangnya. Loh, tapi kenapa Nang? Ayah Nanang keheranan kala mendengar cara berbicara Nanang yang terdengar ganjil olehnya. Nanang tidak segera menjawab. Ingatannya pun mulai kembali pada perjalanan bersama Sumarto dan sopir menuju rumah Bu Rama untuk menghadiri acara syukuran. Dia masih dalam keadaan sadar ketika mobil mereka mengalami kecelakaan. Wajahnya seketika tegang saat momen itu muncul di pikirannya. Mobil yang tiba-tiba saja melaju tak terkendali, suara rem yang mendadak hilang lalu menghantam pohon besar yang ada di pinggir jalan. Nanti saja aku ceritakan Pak, ujar Nanang sambil menggelengkan kepala. Tubuhnya kembali berkeringat dingin, lalu ia kehilangan kesadaran lagi. Mereka segera membaringkan Nanang di atas tempat tidur. Seseorang sudah diminta untuk memanggilkan mantri. Walau ucapan Nanang sebelum pingsan tadi terdengar ganjil, kedua orang tua Nanang memutuskan untuk tidak mengambil keputusan gegabah. Mantri datang memeriksa tubuh Nanang. Luka-luka di sekujur tubuh Nanang sudah dijahit oleh dokter saat ia dibawa ke rumah sakit. Anehnya, seluruh luka itu sudah mengering walau baru beberapa jam berlalu. Sementara itu, orang-orang di rumahnya mulai tenang meski masih sulit percaya. Perlahan, mereka mulai mengerti bahwa ini bukanlah hal yang biasa. Setelah beberapa hari berlalu, tubuh Nanang akhirnya pulih seperti sedia kala. Kekuatan perlahan kembali ke dalam tubuhnya yang sempat melemah sehingga ia mulai bisa bergerak dengan lebih leluasa. Selama masa pemulihan, pikiran Nanang terus dihantui oleh peristiwa aneh yang dialaminya. Rumah megah Bu Rama, perempuan-perempuan cantik, kursi yang berteriak, dan kecelakaan yang hampir saja merenggut nyawanya. Semua itu terasa seperti mimpi buruk, namun begitu nyata baginya. Suatu sore, setelah kondisi Nanang cukup membaik, ibunya duduk di sampingnya. Wajah tua perempuan itu masih dipenuhi kekhawatiran. Nang, kamu sudah benar-benar sembuh? Tanya ibunya pelan. Nanang mengangguk. Alhamdulillah Bu, sudah lebih baik sekarang. Sebenarnya apa yang terjadi Nang? Lalu kenapa kamu meminta uang dari Bu Rama itu dikembalikan semuanya? Ya, uang itu memang belum dikembalikan. Mereka masih menanti sampai Nanang sembuh betul dan bisa menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi. Nanang memandang keluar jendela, berusaha mengingat kembali kejadian aneh yang dialaminya beberapa hari yang lalu. Setelah beberapa saat, ia pun mulai menceritakan apa yang dialaminya saat kecelakaan. Ibu tahu kan, malam itu aku dan Sumarto dijemput oleh sopir Bu Rama untuk menghadiri acara syukuran di rumahnya. Ibu tahu, malam itu juga adalah malam paling mengerikan bagi ibu karena kamu dinyatakan meninggal dunia. Tapi pasti ada hal lain yang belum kamu ceritakan, desak ibunya penuh rasa ingin tahu. Nanang menghela nafas panjang, lalu ia melanjutkan ceritanya. Aku sadar ketika kecelakaan itu terjadi Bu. Tapi saat membuka mata, anehnya aku sudah berada di sebuah rumah yang sangat megah Bu. Dindingnya terbuat dari emas, ada banyak perempuan cantik di sana, dan tersedia makanan lezat yang terhidang di meja. Sumarto dan sopir Bu Rama makan begitu lahap, sedangkan aku masih sibuk memperhatikan sekitar. Ibunya mendengarkan dengan mata membelalak, tidak mencoba menyela satupun kata dari cerita Nanang. Nanang melanjutkan. Lalu Bu Rama muncul dan kemudian marah karena aku yang tidak ikut makan. Aku terpaksa duduk untuk menghargai perempuan itu.
Hanya saja saat aku duduk, tiba-tiba kursi itu berteriak kesakitan. Aku masih mengira jika itu hanya hayalan, Bu. Tapi begitu aku makan, aku spontan mengucap basmalah, lalu mendadak saja ada angin kencang yang membawaku pergi dari sana. Sisanya ibu sudah tahu. Aku bangun sudah dalam keadaan berbalut kain kafan. Ibunya terdiam, wajahnya pucat. Setelah hening beberapa saat, ia berkata dengan suara pelan dan berhati-hati. Nah, ada yang harus kamu tahu. Setelah kecelakaan itu, tidak ada yang selamat kecuali kamu. Nanang tertegun. Loh, maksud ibu? Sumarto dan sopir Bu Rahma, mereka semua meninggal dalam kecelakaan tersebut. Jawab ibunya. Nanang tidak terlalu terkejut jauh. Dalam lubuk hatinya, ia sudah menduga hal itu. Kata ibu, istri Sumarto juga mendapatkan uang duka dari Bu Rahma. Tanyanya setelah ia merenung cukup lama. Iya, ibunya mengangguk. Kasihan Sumarto, desa Nanang pelan. Di mana uang Bu Rahma, Bu? Aku akan mengembalikan hari ini juga. Tapi kamu masih belum terlalu sehat, Nang. Nanang menggeleng. Tidak masalah, Bu. Aku akan meminta tolong pada Mulyadi tetangga kita untuk mengantarku ke sana. Ibu Nanang masih ragu, tapi ia tak melarang anaknya karena tahu Nanang tentu telah mempertimbangkan segala sesuatunya sebelum ia membuat keputusan. Tidak lama kemudian, Mulyadi pun datang dengan membawa sepeda motornya. Dia dan Nanang membawa uang pemberian dari Bu Rama. Kita mampir ke pasar dulu. Aku mau bertanya alamat orang itu pada beberapa pedagang lain. Kurasa pasti ada yang tahu tentang alamat rumahnya. Nanang meminta Mulyadi untuk singgah sebentar ke pasar. Mulyadi menurut saja. Dia membawa Nanang ke pasar. Para pedagang yang sudah mendengar berita kecelakaan Nanang dan Sumarto langsung heboh ketika melihat Nanang yang kembali dalam keadaan sehat. Apa ada yang tahu di mana rumah Bu Rama? Tanya Nanang pada teman-temannya sesama pedagang. Buat apa kamu mencarinya? Tanya salah satu pedagang bumbu. Ada yang mau kau kembalikan? Saud Nanang sambil mengangkat tas di tangannya. Kamu tahu di mana rumahnya? Temannya memandang tas itu lalu menggeleng. Tas itu tidak akan berguna lagi untuk Bu Rama. Loh, maksudmu? Loh, kamu belum tahu. Bu Rama itu masuk rumah sakit jiwa 2 hari yang lalu. Katanya dia selalu berteriak ketakutan tiap kali melihat orang, bahkan beberapa kali hampir menusuk orang yang beli nasi di warungnya. Temannya menarik napas panjang. Bu Rama itu bahkan merayap di tengah jalan dalam keadaan telanjang bulat sambil bertingkah seolah-olah dia adalah ular. Mendengar itu, Nanang langsung membuang tas yang ada di tangannya ke bak sampah. Dia mulai mengerti apa yang sesungguhnya terjadi. Bu Rama yang baik hati itu rupanya berniat menumbalkan sopirnya, Nanang dan juga Sumarto. Tapi karena Nanang yang berhasil selamat, jadi Bu Rahma sendiri yang terkena tulanya dari pesugihan yang ia lakukan, pesugihan ular. Selesai. Luar biasa kisah dari Isyawara Senja. Waduh, nih, kehidupan di pasar awalnya nih. Jadi kayaknya suka juga sini ya, apa namanya, kumpulan para pedagang ini, Nanang yang jual ikan, Sumarto yang jual ayam potong, dan bagaimana di situ ada sosok pembeli yang ramah ya, pemilik warung nasi itu Bu Rahma, yang apa sih kayak dijodoh-jodohin ya sama Sumarto. Sebenarnya ini Sumarto sih kayaknya ya. Sampai pada akhirnya mereka diundang ke dalam satu acara yang diadakan oleh Bu Rahma, dan di sini benar-benar luar biasa. Mereka nggak ada yang tahu, ternyata dalam perjalanan mereka mengalami kecelakaan bersama dengan supir dari Bu Rahma, dan ternyata itu semua adalah jebakan teman-teman, pesugihan di warung nasi Bu Rahma. Nggak ada yang tahu di sini ya jenis pesugihan, tapi yang jelas mereka bertiga itu ingin dijadikan tumbal, tapi alhamdulillahnya di sini Nanang berhasil selamat. Nanang berhasil selamat, dan Sumarto maupun supir dari Bu Rahma harus menjadi tumbal pesugihan di sana. Jadi pada saat dia kecelakaan itu kayak langsung diambil sukmanya, karena Nanang nggak mau makan, dia jadi selamat tuh. Balik lagi, untungnya belum dikubur tuh, jadi mati suri ternyata ya. Jadi memang mati suri ini banyak ya teman-teman ya. Dan apa mungkin ada teman-teman yang pernah mengalami mati suri ini. Jadi mati suri itu belum benar-benar meninggal ya. Tapi hanya seperti apa ya, sementara waktu aja, dan bisa kembali lagi. Udah sering sih terjadi seperti ini, dan luar biasa sekali. Banyak sekali hikmah baik yang bisa kita ambil dalam kisah barusan. Dan juga Bu Rahma, bagaimana Bu Rahma akhirnya dia mendapati balasannya karena dia gagal, tumbalnya kurang satu, yaitu dia kehilangan kewarasannya. Hikmah baiknya mungkin menurut saya, bagi saya,
bagaimana di sini Nanang masih mendapati kesadaran, masih sadar ketika di dalam satu ruangan. Dia juga mengucap basmalah pada saat ingin makan. Intinya masih mengingat Tuhan. Dimanapun selama kita masih mengingat Tuhan, insya Allah kita akan selalu berada di dalam lindungannya. Seperti kisah barusan. Luar biasa sekali. Terima kasih untuk Isyawara saja atas kisahnya yang luar biasa. Dan juga semoga teman-teman terhibur ya dengan kisah barusan. Para penikmat pecinta horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Atau menanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga share link videonya ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang baru bergabung, ayo dong diklik tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu semangat berkarya di setiap harinya. Dan oh ya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, dari pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini, dan bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja pokoknya. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.